Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Widya Pratiwi dari kelas 12 IPS 1. Di dalam video ini, saya akan menjelaskan analisis kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Ibu Guru Supriyani yang berasal dari Sulawesi Tenggara, tepatnya di Konawe Selatan. Ingin tahu lebih lanjutnya? Check it out! Yang pertama yaitu fakta kasus. Apa saja sih fakta-fakta penting dalam kasus ini, serta siapa saja yang terlibat? Yang pertama, pelaku yaitu Supriyani, seorang guru honorer di SD Negeri 4 Baito, Konawe Selatan. Untuk pihak yang melaporkan yaitu Wibowo Hashim, seorang orang tua murid dan anggota polisi berpangkat Aibda. Untuk tuduhannya, Supriyani diduga memukul paha anak Wibowo dengan sapu ijuk yang mengakibatkan luka. Nah, untuk bantahannya sendiri, Supriyani dan guru lain di sekolah tersebut membantah tuduhan tersebut. Persidangan berlangsung di Pengadilan Negeri Andolo. Tindakan dukungannya, Bupati Konawe Selatan mencopot camat Baito yaitu Sudarsono Mangidi yang memberikan dukungan terbuka kepada Supriyani. Untuk upaya perdamaiannya, kepolisian telah 5 kali mempertemukan Supriyani dan Wibowo untuk mediasi, namun gagal mencapai kesepakatan damai. Untuk tuduhan tambahannya, kepolisian Konawe Selatan sedang menyelidiki dugaan permintaan uang sebesar 50 juta rupiah terhadap Supriyani dari berbagai anggota Polsek Baito dan Polsek Konawe Selatan. Yang kedua yaitu jenis pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum apa aja sih yang ada dalam kasus ini? Mari saya jelaskan secara rinci. Dalam kasus Supriyani, dakwaan terhadapnya menyangkut penganiayaan anak yang melibatkan kekerasan fisik. Tuduhan ini didasarkan pada dugaan bahwa Supriyani memukul paha seorang murid dengan sapu ijuk yang disebut menyebabkan luka. Tuduhan ini masuk ke dalam ranah hukum pidana, terutama karena korban adalah anak di bawah umur yang secara khusus dilindungi oleh hukum. Karena dugaan penganiayaan ini melibatkan kekerasan fisik pada anak, Supriyani menghadapi dakwaan pidana sesuai ketentuan perlindungan hukum untuk anak-anak. Yang ketiga yaitu undang-undang yang dilanggar. Apa aja sih pasal dalam undang-undang yang dilanggar dalam kasus ini? Yang pertama, Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 80 Ayat 1 Junto Pasal 76C. Pasal ini menegaskan bahwa kekerasan terhadap anak dilarang dalam bentuk apapun, termasuk tindakan yang menyebabkan luka fisik atau psikologis pada anak. Pasal 76C melarang segala bentuk kekerasan terhadap anak, sementara Pasal 80 Ayat 1 menyebutkan bahwa pelaku kekerasan yang menyebabkan anak terluka dapat dipidana. Yang kedua, KUHP Pasal 351 tentang penganiayaan. Pasal 351 KUHP mengatur tindakan penganiayaan, yaitu perbuatan yang menyebabkan orang lain menderita secara fisik atau psikologis. Jika penganiayaan tersebut menyebabkan luka ringan hingga serius, pelaku dapat dikenai sanksi pidana. Yang keempat yaitu faktor penyebab. Apa saja sih faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hukum ini? Saya akan menjelaskan dari berbagai perspektif, terutama dari individu, sosial, serta budaya. Yang pertama, individu. Mungkin ada perbedaan persepsi antara Supriyani dan Wibowo mengenai metode mendisiplinkan anak. Yang kedua, yaitu sosial. Banyaknya kasus kriminalisasi terhadap guru di Indonesia yang menimbulkan ketegangan antara hak guru untuk mendisiplinkan dan perlindungan hukum bagi siswa. Yang ketiga, budaya. Persepsi masyarakat tentang disiplin yang diterapkan oleh guru mungkin bertentangan dengan perlindungan anak yang diatur oleh hukum. Yang kelima yaitu dampak kasus. Apa dampak dari kasus ini terhadap individu, masyarakat, dan negara? Yang pertama, individu mengakibatkan stres dan ketakutan di kalangan guru yang khawatir dalam menjalankan tugas serta beresiko kriminalisasi. Yang kedua, masyarakat menimbulkan ketegangan antara guru, orang tua, dan aparat hukum yang bisa mempengaruhi kualitas pendidikan. Yang ketiga, negara. Kasus ini menunjukkan perlunya reformasi hukum terkait profesi guru sehingga hukum bisa lebih melindungi profesi guru dalam batas yang wajar. Yang keenam, sanksi apa sih yang sepatutnya diberikan oleh Supriyani? Jika Supriyani terbukti tidak bersalah, sebaiknya kasus dihentikan dan Supriyani dibebaskan dari segala tuduhan. Namun, jika terdapat pelanggaran ringan, sanksi berupa peringatan tertulis atau konsultasi dengan profesional untuk memahami batas mendisiplinkan lebih bijaksana. Yang ketujuh, apa sih solusi yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kasus serupa di masa depan? Yang pertama, regulasi perlindungan guru. Pemerintah sebaiknya membuat regulasi yang jelas untuk perlindungan profesi guru. Yang kedua, mediasi terstruktur.
Sekolah dan pihak berwenang harus mendorong penyelesaian masalah antara guru dan orang tua melalui mediasi. Yang ketiga, edukasi tentang disiplin. Sosialisasi kepada orang tua dan guru mengenai metode disiplin yang baik sesuai dengan hukum. Yang terakhir yaitu yang kedelapan, bagaimana kasus ini berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila serta nilai mana yang paling relevan, dan saya akan jelaskan mengapa. Menurut saya, kasus ini berkaitan dengan nilai Pancasila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kasus ini mencerminkan pentingnya perlindungan hukum yang adil bagi guru dan siswa. Serta menurut saya, kasus ini juga berkaitan dengan nilai Pancasila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai ini menggarisbawahi bahwa semua pihak, termasuk guru, berhak atas perlindungan hukum yang adil. Sekian video penjelasan mengenai analisis pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Ibu Guru Supiani. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.